Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, para bapak ibu, saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai awal dari perjumpaan kita pada majelis yang mulia ini, saya mengajak kepada para hadirin sekalian, mari kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur padanya atas karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, dengan nikmat yang sedemikian banyak yang tidak mampu kita hitung semuanya, karena sedemikian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tentu saja hadir kula panjenengan sami di majelis yang mulia ini untuk thalabul ilm, untuk muti kawruh babagan agami Islam, ini termasuk di antara nikmat yang besar. Karena apa? Karena menuntut ilmu, thalabul ilmi adalah salah satu bentuk ibadah pada Allah, salah satu hal yang mendekatkan kita pada Allah. Kalau kita ingin taqarrub, berusaha mendekat pada Allah, maka salah satu caranya yang terbaiknya adalah dengan ngaos, mengaji, thalabul ilmi seperti yang kita lakukan seperti ini. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya thalabul ilm, menuntut ilmu itu la ya'tiluhu syai', tidak tertandingi oleh amal-amal yang lain. In shahat niyatuhu, bila niatnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak tertandingi oleh amal-amalan yang sunnah. Amal-amal yang sunnah. Oleh karena itu, semoga dengan kehadiran kita wonten majelis yang mulia ini untuk belajar seperti ini, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjadikan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita sebagai para kekasihnya, orang-orang, para hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan, limpahkan, curahkan kepada Nabi akhir zaman, manusia paling bertakwa, hamba paling soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabatnya yang mulia, yang mereka juga teladan kita dalam mengikuti Rasulullah SAW. Demikian juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita semua dan seluruh umat Islam di berbagai belahan penjuru dunia, dari dulu sampai nanti datangnya hari kiamat. Amin. Para sekalian, para bapak ibu, kita masih membaca tentang beberapa adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang belajar menuntut ilmu. Karena kita semua sudah tentu mengikrarkan bahwasanya kita sebagai seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, ngaos, maka orang yang belajar dia hendaknya memiliki adab-adab. Dia melengkapi dirinya dengan adab-adab yang baik. Nah, termasuk adab yang baik yang hendaknya kalau panjenengan sami berusaha membiasakan diri dengan hal tersebut adalah, mungkin kemarin sudah atau belum, bulan kemarin, karena pengajian ini sebulan pisan lagi, walaupun setiap pekan nonton. Itu apa? Qiyamul lail. Hendaknya kita berusaha membiasakan diri untuk menjalankan sholat malam, meskipun cuma sedikit, meskipun cuma mungkin sholat malamnya 2 rakaat ditambah witir 1 rakaat misalnya. Namun hendaknya kita berusaha membiasakannya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan, bahkan di awal Allah perintahkan Rasulnya, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan sholat malam. Allah mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul, selimutan, berarti mungkin adem atau yang lain, karena Rasulullah SAW waktu itu dalam kondisi ndrodok ketemu dengan malaikat Jibril, sehingga beliau berkemul. Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkemul, berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari untuk menjalankan sholat malam, meskipun hanya sedikit. Nisfahu
ya, separuh malam, awin kusminhu qalila, atau kurang dari itu, auzid alaih, atau ditambah lebih dari itu, 2/3 malam misalnya. Ya, aku lihat kita mungkin bisa kadang-kadang separuh malam, tapi ya rada abot iki lagi. Ya nggih. Separuh malam ya sekitar 5 jam. Nggih, apa ya kuat Pak kira-kira Pak? Kita yang mboten nggih, kurang dari itu. Mungkin kita kurang, tapi bisa jadi ada yang kuat. Ya, karena kemampuan orang Allah berikan sendiri-sendiri memang. Ada yang kuat sampai berjam-jam dia sholat malam. Ya. Tapi paling boten kalaupun nggak bisa separuh ya kurang dari itu. Sepertiga Pak nggih. Sepertiga itu sudah hampir 3 jam. Atau mungkin kurang dari itu, 1 jam. Atau mungkin kurang dari itu. Pinten Pak? Setengah jam. Atau kadang-kadang juga mungkin seperempat jam, lumayan. Nggih. Yang penting bagaimana? Yang penting sholat malam itu tidak ditinggalkan. Entah kita kerjakan di awal atau di akhir malam. Meskipun yang terbaik tetap di mana? Akhirnya, sepertiga malam yang terakhir. Namun, kalaupun kita tidak bisa meraih yang terbaik di akhir malam, kalau banyak sami sholat di awal malam itu juga baik. Ya, ataupun mungkin baru ngawas kados ngaten iki wis arep mulai arep ngantuk-ngantuk. Nggih. Maka bagaimana wah kita engko bengi ra iso tanginya kuwi. Rada lerek-lerek iki. Nggih, kita bengi ra iso tangi. Maka bagaimana ya kita sholat sebelum kita tidur itu. Sholat malam kita niati, kemudian bisa ditutup dengan sholat witir. Meskipun ternyata bengi boleh malah jam 1, jam 2, jam 3 atau jam 3 lelekan malah ketop ra iso turu. Maka bagaimana kita sholat lagi pun tidak mengapa. Yang penting ora ditutup lagi dengan witir karena di awal sudah witir, gitu ya. Wa kana Nabi sallallahu wa sahabah yaqumuna li sholati laila. Dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mereka biasa menjalankan sholat malam. Ya, sampai Allah mengatakan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail. Sungguhnya Allah itu mengetahui bahwasanya kamu itu bangun yang menjalankan sholat malam adna min thulutsayil lail, kurang dari 2/3 malam. Ya, wa nisfahu, dan juga setengahnya, dan sing 2/3 malam panjang banget nih gue. Atau setengah malam, wa thulutsahu, atau sepertiganya, wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang bersamamu wahai Muhammad sallallahu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar, dan Allah menentukan malam dan siang hari. Nah niki diantara hikmahnya wonten malam dan siang Pak. Ada sebagian negara sing 2 minggu ora tau bengi. Waduh piye kuwi ya Pak. Ya mun sarep kerja terus. Nggih, 2 minggu enggak, mataharinya tidak pernah tenggelam. Ya syukur kaya ngono, ben kok kaya rada sore, bar niku padang meneh. Ya ten nggih. Tapi alhamdulillah awake dhewe niki urip teng Indonesia paling penak-penake. Nggih poso nggih mboten patos panjang gitu Pak. Paling 12 jam atau lebih sedikit nggih. Nggih, yang lain kadang-kadang 18 jam. 20 jam, bengi gur 4 jam, jangan bayangke. Lagi baru buka trawis delok wis sahur. Nggih, awake dhewe paling penak-penak ngeten nggih. Nah, lakulihal ini tadi para sahabat Nabi dan Rasulullah mereka biasa menjalankan sholat malam, dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh dari zaman dulu bahkan sebelum zamannya Nabi. Maka Rasul mengatakan alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian menjalankan sholat malam, fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, dia pengen melu-melu wong soleh, nggih, pengen melu-melu tiang soleh, ambano yang ngaku soleh, awake dia rada isin sean. Nggih, tapi bagaimana kita berusaha meniru orang yang soleh, karena meniru orang yang baik, orang yang soleh itu juga kemuliaan. Nggih, wong zaman biyen termasuk Nabi, termasuk para sahabat Nabi biasa menjalankan sholat malam, ya awake dhewe melu-melu menjalankan sholat malam, mencontoh sunnah mereka. Semoga kita juga mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka mendapatkan kemuliaan. Dan demikian. Nah, demikian juga Rasulullah itu mencela orang yang meninggalkan sholat malam. Ya, bahkan bagaimana beliau sampaikan itu pada para sahabat. Ada sahabat yang masih belia, isih remaja. Itu niku mawon sudah dilatih sama Nabi untuk berusaha menjalankan sholat malam dan tidak meninggalkannya.
Ya, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibnul As, Abdullah bin Amr ibnul As, ya sahabat Nabi wonten sejenenge Abdullah. Makanya kalau dalam ilmu hadis itu ada Abadillah. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Amr ibn As diantaranya juga. Nah, ini jenis Abdullah kabeh. Ya. Maka bagaimana Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr ibn As sing tesih belia niku bagaimana? Qala li Nabi sallam, Nabi berkata padaku, niki nasihat niki Nabi niki. Napa? Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, kowe aja kaya si fulan kae. Ya iki kaca benggala niki Pak nggih. Nggih Pak nggih, terus nggih kaca benggala nggih. Nggih contoh sing enggak baik maksudipun. Kowe aja kaya si fulan kae. Kana yaqumul lail biyen-biyene dhewe sregep banget salat bengi. Fatara qiyamal lail barkuwi, setelah itu dia tidak pernah lagi menjalankan salat malam. Berarti napa sing dicela? Yang dicela adalah dia tidak istiqomah. Nggih, mungkin ya kakean. Bisa jadi kenapa Pak? Kakean. Sehingga badannya ora kuat. Kadang-kadang demikian. Makanya kalau panjenengan sami salat malam dia tetap nari badan piyambak-piyambak. Ora usah pas semangat baru udah setengah malam dia punjul. Baniku leren terus setahun. Gitu. Maka bagaimana mending awake dhewe niku salat malamnya mungkin tidak terlalu panjang, ora pati suwe tapi iso istiqomah setiap malam. Kan ngoten nggih. Istiqomah sithik gitu ya. Itu enggak badan kita dan juga jiwa kita tidak merasa terbebani. Nah, kalau orang Jepang itu punya napa jenenge prinsipnya kaizen itu Bang nggih. Kaizen itu. Itu bagaimana mereka membiasakan perbuatan yang baik meskipun cuma 1 menit dalam sehari. Semenit suwe niku mboten Pak? Mboten suwe. Tapi bagaimana begitu mereka selesai targetnya 1 menit niku aku setiap hari misalnya Arab belajar bahasa Arab. Nggih, sedina 1 menit ngapalke sak kosakata. Niki paling angel niki bahasa Arab niki paling angel sinaune Mas. Kita ae masjid titi bubar kabeh kok. Nggih to, terus mboten. Kalau riyen diceritani wah Arosid ana pengajian bahasa Arabnya. Wah, akeh sing teko. Pinten wulan kula takoki, piye kira pira? Loro. Aduh. Akhirnya terus pundi Pak saniki, Pak? Terus ya, Pak. Mun kukutan kabeh. Ah, nggih, menawa rada angel iki bahasa Arab niku. Nah, kuliah mereka prinsipnya yang penting berusaha membiasakan diri meskipun cuma 1 menit. Oke, 1 menit. Bismillah. Oke. 1 menit 1 hari. Tapi yang penting terus. Sehingga bagaimana begitu 1 menit itu tercapai, jiwa itu seneng. Wah, rampung targetku. Gitu loh, Pak. Gitu. Tapi jenengan targetke kakean, 3 jam sedina jatah aku seno basa Arab. Wah, 3 jam iki abot. Gitu. Sedina rampung ya seneng. Bar niku sesuk prai pisan. Gitu. Maka ini prinsip yang memang diajarkan dalam Islam. Rasul mengatakan, "Ahabbul amali ilallah adwamuhu wa in qalla." Sebaik-baik atau amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang ya dilakukan secara terus-menerus aja, meskipun cuma sedikit. Nah, itu orang Jepang sampai kayak gitu. Prinsipnya kaizen itu seperti itu ya. Jadi awake targetnya rada akeh-akeh sih. Sing penting iso rutin dulu. Iki seperti ini juga. Wah, aku iki urung iso salat bengi iki piye carane paling ora 2 rakaat sih. Biasanya ini kita subuh 4 bonjol 10 wis mlebu nggih. Terus mangke. Berarti mungkin 4 kurang seperempat. Nih, niku mbomboan mengke teng kamar mandi pinten menit kan gitu kan nggih. Kadang seperempat jam kan. Kira 10 menit tok wis apa-apa. Ya walaupun cuma sebentar. Yang penting kita rutini terus 2 rakaat tambah 1 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat terus itu akhirnya bagaimana jiwa kita lebih kuat. Tambah kuat, iso mungkin besok jadi setengah jam. Tambah terus sampai berapa tahun dia jalan iso nambah jadi 1 jam. Masya Allah. Ya karena apa? Badannya sudah terlatih juga. Gitu Pak nggih. Dan iki monggo dados sekedik rumiyin panjenengan latihan. Ini termasuk niki ngawas kados ngeten niki. Ngawas ya ora suwe-suwe awake dhewe. Nggih Pak nggih. Arosid biasanya kalau ceramah paling 1 jam. Kita ora nganti malah. 3/4 men wis kita ae pun nggih Pak nggih. Ah gitu biasanya ngeten. Gitu. Tapi bener apa? Yang penting napa rutin. Nggih Pak nggih. Nah, itu yang penting itu. Timbang awake dhewe
napa ngaji 3 jam sesuk bubar. Nggih, mending setengah jam, 3/4 jam, 1 jam tapi terus. Nggih, seminggu pisan. Masya Allah gitu ya Pak ya. Nah kemudian para sekalian disebutkan juga alal muslim ayyaqtani ma kulla lailatin ats-tsulutsal akhir minal lail bis sholati wal istighfar. Nah niki sing kalih niki nggih. Hendaknya setiap muslim itu mempergunakan setiap malam khususnya sepertiga malam terakhir nggih dari setiap malam untuk sholat dan istighfar. Ini dua yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu Pak. Sholat malam dan juga istighfar. Nggih, karena di ayat Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang istighfar di waktu sahar. Ya harus subuh nih Gusan. 10 menit, 20 menit sebelum subuh. Rampung sholat dahulu istighfar cuma akeh. Nah, ini termasuk tempat-tempat istighfar yang istimewa di akhir malam. Nggih, jadi itu diantaranya. Mungkin kalian donga barang atau sebelum istighfar doa dulu misalnya. Rampung sholat berdoa, habis itu istighfar banyak-banyak sampai datangnya waktu subuh. Karena ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar. Rampung sholat malam, kemudian doa sesuai dengan keinginan kita, ya. Kemudian kita banyak-banyak istighfar. Itu yang disebutkan di antara ya yang bisa kita lakukan. Meskipun amal ibadah yang lain juga bagus. Misalnya pun rampung sholat dahulu, aku tak pengen masih panjang misalnya waktunya baca Quran, mau zikir, ya, mau baca tasbih, mau baca hamdalah sebanyak-banyaknya, semoga silakan gitu ya. Fahuwa zamanun nuzuli rabbi ila samai dunya, sepertiga malam terakhir berarti yang dihitung 10 jam dari jam 6 sampai jam 4 esok, berarti kan 10 dibagi telu, berarti sekitar 3,5 jam atau 3 jam. Jam 4 berarti kurangi 3 jam, jam pinter Pak, setunggal nggih. Jam 1 sampai jam 4 itu sepertiga malam yang terakhirnya. Nggih, paling mboten kalau panjang sami dapat sebagian dari waktu itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, wis turune kados pundi niki mboten sah dibayangke. Soalnya awake dhewe niku mboten ngetos zatnya Allah, kan kita enggak tahu. Allah enggak memberitahukan kepada kita, Pak. Bagaimana turunnya juga kita nggak tahu. Yang penting kita yakini karena Allah memberikan ya kabar bahwasanya Dia Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, ke langit dunia. Bagaimana turunnya udah salah dipikir ke. Karena itu memang ya Allah nggak beritahu pada kita. Yang penting kita yakini, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya di sepertiga malam terakhir ya untuk hal-hal yang baik. Di antaranya Allah mengatakan ya sebagaimana Nabi dalam hadisnya ya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Rabb kita, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala yang maha berkah, maha baik ya dan maha tinggi, itu turun setiap malam ke langit dunia ketika yabqa thuluthul lail akhir, ketika sepertiga malam terakhir itu sudah tersisa. Fayaqul, dan Allah mengatakan di akhir malam setiap malam niku Pak. Itu sampai dia arep ndonga, golek donga sing mustajab, ora usah nunggu iso umroh, iso doa di depan multazam atau di rodohnya Nabi. Soalnya ora mesti setahun iso ping pisan. Nggih, leres mboten? Gitu, kadang-kadang mungkin mang tahun lagi ping pisan lah. Masa arep ndongane ning nunggu ting mriko tok. Nggih. Tapi bagaimana ada kesempatan amben bengi? Nggih, setiap malam doa kita itu mudah dijawab. Allah mengatakan mayyaduni fa astajib lahu sapa. Sing berdoa marang ingsun. Ya, fa astajib lahu, niscaya aku akan kabulkan dia, dijawab sama Allah. Nggih, doa-doa kita semua kan dijawab sama Allah, Pak. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, saya itu ketika berdoa, ya, saya ketika berdoa saya tidak membawa keinginan supaya doa dijawab, tapi apa? Keinginan berdoa itu sendiri. Ya, saya pengen berdoa. Karena apa? Setiap kali kita doa mesti ada jawabannya. Cuma ada lagi doa itu lebih cepat dijawab sama Allah Subhanahu wa taala ketika bertepatan dengan waktu seperti ini, yaitu sepertiga malam yang terakhir. May yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang minta padaku aku akan beri. Ya awake niku butuhane sama Allah itu akeh. Nggih, tambah tua, tambah umur kita semakin ya sedikit jatah umur kita di dunia itu bagaimana? Ya, keinginan kita, hajat kebutuhan kita itu kita kurang malah. Nggih, terus bener, Pak. Pepinginan ini lho.
Menungso niku jan kepinginane kurang napa mboten Pak tambah umur Pak? Kita mboten. Bahkan justru tambah. Kenapa? Kalau dulu sendiri doanya untuk sendiri. Begitu punya istri, punya anak, doanya untuk istri dan anaknya juga. Tambah putu, nggih. Putune barang mesti dongakne. Tambah buyut, buyute barang dongake. Tambah wareng. Nggih Pak, leres wareng nggih. Napa canggah sih? Canggah sih. Canggah sih, duwe napa nggih tekan niku nggih, wa alam nggih. Atus kados putih tambah terus niku, akeh tambah akeh. Sing dipikiri ya tambah akeh, permintaan kita tambah banyak, urusan dunia, urusan akhirat. Maka monggo niki kita nyuwun mintanya pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya raya, sing tidak pernah menolak ya permohonan kita. Sing awake dhewe njaluk ra isin, Pak. Yang awake dhewe njaluk karo manusa terus isin awake dhewe. Kecuali awake dhewe ora duwe isin. Nah niku ya beda meneh niku. Tapi kalau sama Allah kita nggak malu. Kita mau minta sebanyak-banyaknya, Allah Subhanahu wa taala juga mampu. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, ya, kalau seandainya manusia itu bangsa dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahidin. Mereka berdiri di sebuah tempat. Nggih, bangsa manusia, bangsa jin, wis zaman Nabi Adam sampai menjelang hari kiamat kabeh kumpul di sebuah lapangan, ya, kemudian masing-masing minta pada Allah Subhanahu wa taala, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kata Allah, aku berikan semuanya yang minta tadi, baik bangsa jin, bangsa manusia, sing kepinginane masing-masing orangnya itu banyak, kabeh dicukupi dening Allah, itu tidak mengurangi yang sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan dalam lautan, ya, kemudian diangkat sing netes niku yang kurang dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Atau sing kados seperti ora kurang, Mbak. Mboten kurang babar blas. Nah, pada zat yang maha kaya seperti ini ya awake dhewe diakeh-akeh njaluk. Diakeh-akeh njaluk. Di samping njaluk kali Allah niku minta pada Allah itu adalah doa. Atau sih kalau panjang sami ketika banyak berdoa, Allah justru semakin mencintai kita. Karena itu ibadah. Gitu, awake dhewe niku ampun kesupen saat berdoa itu ibadah, itu sedang kula panjenengan sami nembung ibadah. Artinya setiap ibadah itu mendekatkan kita pada Allah. Tambah akeh ndongane tambah cedhak kali Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa kita juga dijawabi. Ora ana rugine. Ngoten nggih. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah, dan siapa yang minta ampun padaku niscaya aku akan ampuni. Lah niki di akhir malam monggo niki kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian juga qiyamul lail min asbabi dukhulil jannah. Yang namanya salat malam itu adalah salah satu sebab memudahkan orang masuk dalam surga. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat apa niki? Sampeyan kula. Nggih. Surat As-Sajdah nggih. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudipun mboten kagem sehari terus setiap malam, tapi ada bagian untuk menjalankan sholat malam, berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, yang mereka berdoa pada Tuhannya dalam kondisi takut, khawatir kalau nggak dikabulkan, wa tama', dan juga ada keinginan, ada harapan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka itu ya di antara atau di antara sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ini sifatnya orang-orang yang diberi balasan sama Allah, ya, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi mengatakan, hadis yang sering saya ulang-ulang ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, maksudipun wahai kaum muslimin tentu, afsus salam, sebarkan salam. Nggih, disebarke salam menika karena itu adalah syiarnya kaum muslimin. Ya, bahkan Nabi menika, para bapak sekalian, para ibu, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun beliau salam, sebagaimana hadisnya Anas bin Malik, ya disebutkan, karena Anas bin Malik marra ala sibyan, dia lewat pada anak-anak yang sedang bermain, fasallam alaihim, kemudian Anas bin Malik mengucapkan salam pada mereka. Kemudian habis itu dia cerita, karena Nabi sallam yaf'aluhu, dulu Nabi sallam beliau biasa melakukan yang demikian.
Nggih, Nabi napa lewat pada anak-anak yang sedang bermain, Nabi mengucapkan salam. Nah, ini dengan anak-anak, meneh dengan orang lain atau orang yang lebih tua. Gitu, dengan orang yang lebih tua. Kemarin sudah disebutkan dalam pengajian Riyadhus Shalihin nggih. Yen karo anak-anak wing ngucapke salam, meneh karo sing luwih tuwa. Makanya ini untuk anak-anak kita putra wayah monggo dipun imutaken. Nggih le, Nduk. Nggih yen ning dalan ketemu Pak D, Pak Lik, ketemu sapa-sapa, nggih tangga teparo aja lali diaru-arui, disalami. Assalamualaikum Pak D, Pak Lik, Om, Bule, Tante, kita tembak nggih. Nggih, Mbah, Yang dan sebagainya. Nggih, karena apa? Rasulullah mengajarkan bahkan kepada anak kecil ya, itu salam apalagi kepada yang lebih tua. Jadi demikian. Ya Yohanes, wahai manusia, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Nggih, berikanlah makanan pada orang lain. Kali tangga tepale, hadiah, bisa juga bentuk sedekah. Demikian juga wonten tamu disuguhi napa Pak? Suguhi napa Pak biasane Pak? Banyu putih paling mboten. Gitu. Yen mboten rada cepak-cepaki sing rada awet, godril napa jenenge? Wis sepuh, tamune sepuh disuguhi napa Pak? Godril iki kon ngopo gitu. Nggih, diimut awet niku nggih. Ya, ala kuliah ada suguhannya untuk tamu. Demikian juga apa? Demikian juga suguhan untuk ketika ada acara walimahan. Ini termasuk di sini berikanlah makan. Nggih. Makanya nggih para Bapak Ibu sekalian, orang itu kan kalau dia cukup hartanya ketika nyuguhke biasanya nyuguhi sing istimewa napa mboten Pak? Kinten Pak. Istimewa to Pak nggih. Kemarin saya sudes niku kan mantu niku. Jenengan tahu saya sudes nggih? Imam Masjidil Haram niku lho. Sugih mboten niku Pak? Oh sugih no. Gajine setara menteri teng mriko. Nggih, teng mriko mawon gajine guru SD 20 yuta Pak. Sebulan niku. Menteri pinten ya? Jangan pecah. Anu miliaran mungkin. Saya sudah seperti itu. Lah saya sudah mantu mosok arep di napa jenenge sugih kurma tok tamune. Lah niku wonten sing protes, katanya saya sudah menganjurkan untuk hidup sederhana kok pestanya mewah seperti ini. Lah ting mriko mun biasa seperti itu, Pak. Ya, kalau orang kaya kemudian nyuguhi sak-sake sing disuguhi raja barang terus piye, Jan? Yo ngisini-sini no. Apalagi orang Arab itu terkenal mereka orang yang sangat dermawan, muliakan tamu. Ngopo itu toke? Ya orang biasa aja bertamu dikasih suguhan sing istimewa, aja meneh tamunya tamu orang-orang bangsawan juga, gitu loh. Ya ampun ngisini-sini kan ngaten Pak nggih. Kula panjenengan sampeyan nggih kanten to biasa waduh tamune nggih misalnya ketekan Ibu Bupati nggih misalnya nggih. Atau Pak sinten mriki misalnya pun. Pak Sekda napa-napa. Kinten-kinten jangan terus pundi suguhke banyu putih tok napa mboten kinten-kinten. Waduh nanti duit Ibu, ra apa-apa wis kono utang-utange sik, wis ra apa-apa, gampang. Mesti kan gitu. Betul mboten? Ya. Sehingga ya wajar beliau kemudian apa namanya? Menyuguhi sampai kemudian sangat ya mewah karena memang beliau punya gitu loh. Ya, dan orang apa namanya apalagi orang soleh ya, orang beriman, apalagi orang Arab juga itu Pak. Mereka sangat takut apa namanya sangat sedih ya, sangat berat bagi mereka kalau sampai disebut orang lain sebagai orang pelit Pak. Oke, cuman emang mereka orang punya kan gitu ya. Nah itu anak yang protes di Indonesia loh, katanya sederhana kok nyuguhi sampai kayak gini. Loh ini penghormati tamu ini. Ya kan gitu. Ini sehingga kita perlu istilahnya napa istilahipun empan apa Pak? Papan ngertos kondisinya. Apalagi di sana kebiasaannya memang seperti itu. Yang namanya kan mboten nggih paling nggih suguhi tamu paling nggih tunggoke sate pinten bungkus Pak? En tamune 5 Pak. Soto. Misalnya sate kambing, jangan suguhi pinten. Pinten bungkus Pak? 5 tamune pinten Pak jane Pak? Yo 5 to nggih, paling 6 kali awake dhewe. Kalau mereka beli kayak kambing siji, pangan wong 5 atau kadang-kadang mungkin beli kayak unta. Biasa mereka. Nabi Ibrahim tamunya berapa tok telu dibeli kayak anak sapi di zaman riyen. Soalnya nopo ya sapi ini akeh gitu loh. Ya awake dhewe beli kayak wedhus siji sing arep mangan ya sapa. Cuman darah tinggi barang. Nah niku. Itu ya. Ala kulihal wa atimu ta'am, dan hendaknya kalian memberikan makan. Ini wujudnya macam-macam nggih, bisa sedekah, fakir miskin, untuk karib kerabat,
tetangga juga dikasih hadiah dan sebagainya, kenalan sebagainya. Kadang kita ngasih hadiah, ngasih makanan bagus. Ini bagus sekali, ya. Sangat bagus kita punya barang sedikit kita bisa berbagi dengan orang lain, meskipun kadang-kadang yang kita beri juga orang yang punya. Ya, ini namanya hadiah, Pak nggih. Hadiah itu kan bisa diberikan kepada orang yang meskipun orang yang lebih punya dibanding kita. Sing diparingi nggih ampun ambakno yang masih ngasihkan misalnya orang nggak punya Pak, tetap napa Pak? Ditompo. Macam marah opo iki kok ngene kok aku ampun. Sakit hati nanti dia. Ya, jadi diterima meskipun nanti kita mungkin nggak terlalu butuh bisa kita berikan pada orang lain buat nopo-nopo. Tapi yang gue wongnya wis mulai sih. Ya, jangan sampai kemudian wongnya jadi ngono undang iki kayak kowe wae aku ora gelem ngawur niki jenenge. Wasilul arham dan sambunglah silaturahmi, sambunglah kerabatan. Wasallu bilaili wan nasuniyam dan salatlah di malam hari ketika orang-orang sedang pada tidur. Maka bagaimana balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk dalam surga dalam kondisi selamat sejahtera. Masya Allah. Niki amal-amal soleh sedayanipun. Ya, salat malam, ngasih hadiah, ngasih makan pada orang lain, nyebarkan salam. Nggih, niki apa? Niki hal-hal yang menjadikan orang masuk dalam surga. Hukumnya mengucapkan salam wajib napa sunnah, Pak? Ngucapi sunnah, jawabnya napa, Pak? Wajib kifayah, yang bareng-bareng ya. Ya, misalnya rombongan kita salam pada rombongan, assalamualaikum, sing jawab setunggal mboten napa-napa. Misalnya ada yang masuk seperti ini tadi, Pak ya. Ke sini, assalamualaikum. Nah, ada kemudian yang jawab salah satu, waalaikumsalam, wis bisa mewakili. Atau saat rombongan 3 orang dengan 4 orang ketemu misalnya, yang duluan sing rombongan sithik. Assalamualaikum, sing jawab salah satunya sudah boleh. Nggih. Berarti hukumnya tinggi yang mana, Pak? Sing jawab nopo sing mengawali? Mengawali tadi apa hukumnya? Sunnah. Jawabnya nopo? Wajib. Nggih. Dhuwur sing putih berarti? Sing wajib. Tapi yang lebih baik yang mana? Sing lebih baik antara 2 orang tadi adalah sing tetap memulai salam. Lho kok iso lah niki sing rada benten hukumnya. Nggih ta? Terus mboten. Kok sunnah tapi kok bagaimana? Kok iso luwih ganjarane luwih akeh? Kenapa? Orangnya tadi bisa mendapatkan ganjaran melaksanakan yang wajib karena orang sing mengawali salam sih. Ya orang ngucapke salam terus dia harus menjawab iya saja. Gitu terus betul. Itu dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Utsaimin demikian. Itu ya, jadi hukum itu seperti itu. Oke, sudah bagi. Bismillah. Kemudian yang berikutnya di antara adab-adab yang mesti hendaknya kita biasakan sebagai seorang penuntut ilmu adalah memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dia kayak ini. Kenapa demikian? Adzikru min afdhalil ibadat wa aisiriha. Sebab sing jenenge zikir niku napa? Adalah ibadat yang termasuk ibadah yang paling utama dan paling mudahnya. Paling gampang niku, Pak. Napa? Menggerakkan lisan itu ringan dibandingkan ya menggerakkan anggota badan yang lain. Terus mboten? Kita wadi ngucapke subhanallah wa bihamdi ping 100. La ilaha illallah wa la syarikalah dan seterusnya ping 100. Istighfar ping 100 esuk niku misalnya nggih. Habis itu kita capek mboten lidahnya? Mboten kesel. Soalnya napa lidah kita tidak diberikan tulang, lidah tidak bertulang. Gitu. Nggih. Niki kenapa jenenge niki hikmahnya, Pak? Kenapa kita dianjurkan zikir? Karena apa? Ini salah satunya. Lisan itu napa ringan untuk kita ucapkan. Nah, jadi ibu-ibu niku yang do kumpul nggih, kali ibu-ibu biasanya nggih nggih. Arisan napa-napa kumpulan pas napa jagongan nggih. Niku do ngobrol nganti 3 jam, kesel mboten biasane? Ora kesel. Nggih, kadang-kadang lagi salat Allahu Akbar, Allah sedhuwuri sesuk ya meneh ya. Aduh. Padahal 3 jam lho, Pak. Ora kesel. Mengke teng ngomah terus bapake diceramahi bareng misalnya. Nggih. Terus mboten, Pak? Nggih, padha. Kula nggih ngaten kok. Terus ngaten iki ceramah ngaten iki, Pak. Mengke teng ngomah wonten sing ceramah genten. Jadi tambah bahan ngaten nggih. Nah, tadi kados pundi mboten kesel. Jajal awake dhewe ngaten iki, Pak. Niki tangan nggih.
Nggih. Jangan puter-puter ping 1000. Kesel mboten ngeten-ngeten? Sengklek jamin mungkin. Gitu. Tapi kita mengucapkan subhanallah bihamdi ping 1000 atau seperti orang kesel, Pak. Enggak capek. Ini menunjukkan apa? Ibadah zikir itu ibadah yang ringan, mudah tapi besar ganjarannya si Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Itu zikir niku mboten disithike tapi diakehi. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman udzukurullah. Hendaknya kalian berzikir pada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Nggih sing kathah dados coba. Zikiripun dikathah Ibu. Nggih. Wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi, bukrah wa asila, pagi dan sore hari. Walaupun tasbih itu dianjurkan setiap saat. Karena ini termasuk subhanallah bihamdi, itu termasuk kalimat yang Allah cintai, Pak. Jadi sahabat ini pengen tersayat ini Allah, salah satunya subhanallah bihamdi diakai. Tapi lebih diutamakan lagi waktu pagi dan sore hari. Ya niku malaikatnya gantian jogo niku. Ada pergantian malaikat yang menjaga kita siang dan malam itu. Di waktu pagi, subuh dan waktu asar. Gitu jogo terus sahabat itu terus. Wonten malaikat hafadzah niku jogo di depan kita, di belakang kita. Sehingga ketika belum ada, kalau musibah itu nggak kena sama kita, belum takdirnya sama kita, malaikatnya jaga kita. Tapi begitu takdir sudah harus kita kena musibah, udah malaikatnya nyingkir. Ya, malaikatnya nyingkir. Di samping ada malaikat yang lain yang mencatat amal-amalan kita, masya Allah, gitu ya. Sehingga kita kadang-kadang mungkin pernah mendapati ono bayi turuning dhuwur napa Pak niku, Pak? Dhuwur napa jenenge niku? Dipan nggih. Tiba kok ya ora ngopo-ngopo. Nggih kadang-kadang. Atau kita sering malah mendapatkan kejadian seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang orang belum memang belum takdirnya tabrakan walaupun sarep ternyata iso menggok serut. Pernah kejadian seperti itu, Pak? Pernah. Ya, pernah ngalami juga saya seperti itu, Pak. Karena apa? Belum takdirnya untuk mendapatkan musibah. Dan ini pentingnya bagi kita juga ngata-ngatai Ibu, ampun kesupen. Ya, saya sering menyampaikan di sini, minta salah satu doa kita minta diberikan afiat. Napa? Afiat. Sehat wal afiat. Apa itu afiat? Ya diselamatkan dari musibah dunia, musibah agama, musibah di akhirat juga. Diparingi keselamatan, diparingi kesejahteraan, dijauhkan dari berbagai macam bencana dan musibah. Afiat nih Pak, penting banget. Apalagi di zaman sekarang. Terus kita minta ya Allah panjenengan paringi afiat. Ya Allah berikan saya afiat. Ya Allah berikan saya afiat. Sehingga kita semoga dihindarkan dari musibah yang besar-besar. Yang musibah yang kecil ya biasanya tetap ono, Pak. Soalnya dalam rangka apa? Menghapus dosa-dosa kita, kejebles, kejeduk, kepleset, ke napa meneh? Ya. Nggih, sandung niku nggih macam-macam nggih, yang kecil-kecil lah. Nggih, pilek, watuk, musibah mboten Pak niku, Pak. Nggih musibah tetepan. Tapi kan enggak masalah, insyaallah tetap saged ugi pengajian nggih Pak nggih, biasane nggih Pak nggih. Kecuali sing ceramah lho, yang ceramah niku wis watuk wingi trimo kula pamit kalian niku Mas Iwan Fikri. Nggih. Sak jam murung nganti sak jam watuk terus. Lah timbang gur sing diceramahi gur kun wong watuk tok wis mending rampung sik no Pak. Nggih. Nah, ini Allah katakan kepada kita untuk berzikir pada Allah dengan zikir yang banyak. Dan Allah mengkabarkan bahwasanya zikir niku, Pak Bu, itu adalah sebab di antara sebab kesuksesan kejayaan kita di dunia dan akhirat. Allah mengatakan wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah pada Allah dengan banyak agar kalian itu berjaya, agar kalian sukses, gitu ya. Nah, yang terakhir kami sampaikan di sini bahwasanya orang yang zikir pada Allah itu Allah akan ingat pada dia. Awak dia dieling-eling dening Allah, nggih diimut dening Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan bagi kita, keselamatan bagi kita, ya. Dan itu adalah anugerah besar bagi kita. Karena ketika Allah ingat pada kita bukan sekedar ingat, tapi di sana ada pembelaan Allah,
ada pertolongan Allah, ada petunjuk Allah, ada bimbingan Allah, ada hidayah Allah untuk kita. Itu sing awake digoleki, gitu ya. Makanya Allah mengatakan fadhkuruni adzkurukum, maka hendaknya kalian mengingatku, kata Allah. Niscaya aku akan mengingat kalian. Iki sing penting. Ya, balasannya nih dulu dari Allah itu. Allah akan ingat kita. Ini yang jadikan kita sukses ini, Pak. Kita diingat sama Allah Subhanahu wa taala terus. Di hadis qudsi, ya Allah mengatakan, ya Rasulullah SAW mengatakan, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini bersama persangkaan hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku ini bersamanya apabila dia mengingatku. Dibarengi sama Allah, maksudnya pun dibarengi dengan pembelaan Allah, dengan ilmunya Allah, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap zatnya Allah ada di atas arsy-Nya. Ya, ilmunya kita dibarengi dengan ilmunya, bimbingannya, taufiknya, hidayahnya. Fa in dzakaruni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Maka apabila dia mengingatku pada dirinya, dewe anawai dewe, zikir dewe di malam hari atau di rumah kita. Nah, ini jangan lupa juga, monggo niki dalemipun Pak, Bu, dimakmurkan dengan banyak ibadah sunnah termasuk juga zikir. Benopo cahaya Allah diberikan kepada kita. Berkah Allah dekat pada rumah kita. Keselamatan, keberkahan banyak Allah berikan pada rumah kita. Ya nopo, salat sunnah di ajeki wonten dalem. Zikir dikathai, maos Qur'ane dikathai wonten dalem piyambak. Monggo niki dibiasakan nggih. Jadi orang tadi zikir pada dirinya sendiri, dia zikir sendiri. Ya, habis salat zikir sendiri juga. Nggih. Kemudian bagaimana nanti di rumah dia zikir dan sebagainya, maka bagaimana? Maka aku akan ingat dia pada diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, dan apabila dia mengingatku bersama kumpulan orang, kados ngaten niki kita semua mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan seperti majelis seperti ini, dzakartu fi mala'in khairin minhum. Niscaya aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik dibandingkan kumpulan mereka tadi. Apa disebut-sebut di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita harapkan majelis kita yang kita buat pada kesempatan malam hari ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menyebut kita semuanya di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir juga yang sampai disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan usyidukum, aku minta kalian bersaksi bahwasanya aku sudah mengampuni mereka yang datang di majelis zikir itu. Semoga ini yang kita dapatkan dari majelis ini. Kalau panjenengan sami kondur saking majelis ini nanti ke rumah masing-masing, Allah sudah dalam kondisi mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin. Mungkin demikian yang kami sampaikan, sudah dan 8 ya, semoga walaupun tidak terlalu banyak menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sebagai pengingat bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh bagi kita semuanya. Demikian Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.